Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, teman-teman semua, selamat sore semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih caranya kita untuk bisa mengenali minat kita sendiri ya Bu ya. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol mengenai kuliah itu apa sih, cara menentukan kampus yang baik itu gimana sih, terus jurusan kuliah itu apa aja sih, kemarin kan udah ya Bu ya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol Bu mengenai gimana sih caranya bisa mengenali minat gitu Bu. Minat itu apa sih Bu? Oke, minat. Jadi kita mulai dari definisi. Jadi kalau kita belajar, mulainya selalu dari definisi ya. Jadi minat itu sebenarnya lebih kepada kesukaan. Apa yang kita sukai. Kalau tidak berminat berarti apa yang tidak kita sukai, gitu ya. Nah, lalu ketika kita bicara minat, kita bicara aspek emosi kita senang, tidak senang gitu ya, ada bawaan aspek emosi di situ, ada ketertarikan, seperti itu. Nah, tapi kemudian minat itu berbeda dengan bakat atau kemampuan. Ya, jadi ketika kita bicara bakat, berarti kita bicara kemampuan yang spesifik, kemampuan kita atau potensi kita melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita bicara minat, maka yang utama harus ada dalam benak kita adalah kita bicara tentang ketertarikan, kita bicara tentang kesukaan, seperti itu, Mbak Dinar. Oke, artinya minat ini adalah sesuatu yang dipelajari ya Bu ya. Kalau bakat itu berbeda dengan minat. Minat mungkin bukan dipelajari, tapi bisa jadi karena kita sering melakukan hal tersebut, kesukaan kita muncul. Gitu. Nah, jadi minat itu sebenarnya kan lebih kepada kita tertarik atau tidak tertarik. Jadi apa namanya? Ada aspek emosinya, ya, ada aspek senang tidak senangnya, ada aspek untuk kayaknya lucu deh, kayaknya aku mau deh, gitu. Jadi muncul keinginan seperti itu, tapi waktu kita bicara minat, kita nggak bicara bahwa misal gini, kayaknya main piano seru tuh, aku pengen main piano gitu. Tapi kemudian beda dengan kita bicara, aku bisa main piano atau tidak. Ya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi minat lebih berbicara kepada ketertarikan kita, seperti itu. Gitu dulu Mbak Dinar pengantarnya. Ya, berarti minat itu bukan bawaan sejak lahir ya Bu. Artinya minat itu sifatnya itu adalah dinamis, bisa berubah-ubah ya. Misalkan dari kecil kesukaan kita misalkan suka musik, tapi beranjak ke remaja bisa jadi berubah minatnya ke area yang lain atau ke arah yang lain. Begitupun nanti ketika dewasa, gitu ya Bu? Ya, betul. Jadi kalau di bidang psikologi sendiri, kalau saya belajar ya, kebetulan kan saya ngajarnya tentang penelusuran minat dan bakat nih, ya. Jadi tuh. Nah, jadi jadi gini, banyak ahli dalam psikologi bicara tentang minat, ya. Nah, ketika dia bicara tentang minat, maka kemudian ada banyak pendapat nih, gitu. Nah, ada ahli yang kemudian bicara bahwa minat itu setidaknya ada dua bentuk. Jadi minat yang temporer, jadi kadang udah nyoba, kayaknya lucu, pengen gitu, tapi udah nggak jadi, pengen yang lain lagi. Ya, jadi itu minat yang namanya minat yang sifatnya temporer. Nah, lalu nanti ada juga minat yang sifatnya dia lebih lama bertahannya, kayak gitu, ya. Nah, minat yang lebih lama bertahannya ini ada salah satu tokoh juga dalam bidang ilmu psikologi namanya John Holland. Nah, dia bicara bahwa minat kita terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas itu sebenarnya bagian dari karakteristik kepribadian, gitu. Ya, jadi kemudian jadi dia bilang begini, ada orang yang cenderung suka pada pekerjaan yang seperti ini, ada orang yang cenderung suka pada pekerjaan yang seperti ini, gitu. Jadi menurut dia itu bagian dari karakter kepribadian katanya.
gitu Kak Dinar. Oke. Jadilah itu dikelompokkan beberapa tipe ya Bu ya, si minat itu nanti ada beberapa tipe. Betul. Nah ini dari pendekatannya John Holland seperti itu. Oke. Lalu caranya gimana sih Bu untuk pertama kali nih kita untuk bisa mengenali minat aku apa sih, aku tuh sukanya kayak gimana sih, lalu untuk bisa tahu nih, aku tuh kayaknya tipenya yang punya yang ini deh, tipe aku kayaknya yang ini deh, gitu. Ada cara-cara untuk melihatnya nggak sih, Bu? Oke, jadi gini, mungkin saya mulai dulu dengan si John Holland ini ngomongnya gimana ya, gitu. Jadi John Holland bilang, jadi dia bilang ada 6 tipe minat. Ada 6 tipe, ya. Ada 6 tipe minat. Nah, 6 tipe minat ini dilihat dari, dia bilang bahwa orang dengan kecenderungan kepribadian tertentu, dia lebih suka pada pekerjaan tertentu, dibilangnya. Gitu. Jadi, 6 tipe ini, yang pertama itu ada yang namanya tipe realistik. Ya, jadi teorinya ini namanya nama teorinya saya lupa, cuman dia jadi singkatan RIASEC, RIASEC, kayak gitu ya, RIASEC. Nah ini cukup mudah untuk digunakan kalau dalam tes psikologi. Nah, cuman di dalam sesi kita kali ini kita nggak akan ngetes ya, tapi kita ingin memperkenalkan ada tipe apa aja sih sebenarnya minat itu kalau menurut John Holland ya. Jadi ada yang tipenya yang pertama realistik. Jadi R-nya itu adalah realistik. Nah, yang tipe realistik ini adalah orang-orang yang lebih senang bekerja dengan benda-benda, ya, dibandingkan dengan orang. Jadi dia tuh suka berkreasi dengan tangannya, bikin apa-apa dari kayu atau yang berhubungan dengan hal-hal praktis. Jadi dia lebih suka berinteraksinya dengan tools, dengan benda gitu ya Bu ya, oprek-oprek gitu ya Bu. Betul, oprek-oprek dia suka. Nah, di sini karena dia kaitannya dengan tipe kepribadian, maka orang yang tipenya realistik ini katanya sering digambarkan sebagai orang yang tulus, praktis, yang masuk akal, logis gitu ya, sederhana, jujur gitu. Karena dia fokusnya adalah pada hal-hal yang nyata, yang terlihat, kayak gitu. Nah, orang yang tipenya realistik ini itu cenderung cocok, dia bilang bukan cocok, berminat pada hal-hal yang seperti pertanian, industri makanan gitu ya, sumber daya alam, arsitektur, konstruksi gitu. Jadi orang yang suka sama mesin itu mungkin dari kalau kita lihat hasil tesnya itu nanti cenderung realistik sebenarnya orangnya. Ya, orang R-nya ini ya Bu. Tipe R ya, itu ya yang realistik tadi. Realistik kayak gitu. Terus ada juga yang namanya tipe investigatif. Nah, I-nya ini investigatif. Nah, orang yang investigatif ini dia tuh lebih suka bekerja dengan ide-ide. Ya, dengan ide-ide dibandingkan dengan orang atau benda. Ya, dia suka menganalisis atau dia suka berdiskusi tentang konsep, filsafat misalnya, seperti itu. Nah, kognitifnya lebih berjalan ya Bu ya kalau yang di tipe ini berarti. Kita nggak bicara aspek kognitif dulu ya, tapi kita bicara ya, dia lebih bicara tentang minat. Dia berminat dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia sering dibilang kepo banget sih nih orangnya, karena dia pengen tahu gitu ya. Orangnya rasa ingin tahu besar, kelihatan seperti orang yang intelek gitu ya, karena dia benar-benar memikirkan konsep. Cenderung hati-hati orangnya, independen dan cenderung pendiam katanya orang-orang yang investigatif ini. Ya. Nah, orang yang tipenya investigatif ini dia cocoknya nanti bekerja pada yang sifatnya scientific gitu ya. Dia suka hal yang berbau sains atau juga ilmu kesehatan seperti itu. Oh, ilmu kesehatan masuk juga ya Bu ya ke tipe I berarti ya. Betul, tipe I. Nah,
Lalu selanjutnya ada tipe artistic A. Ya. Nah, orang yang A ini itu dia juga sama seperti investigatif, suka bekerja dengan ide. Ya, suka bekerja dengan ide, dengan konsep, tapi dibandingkan dengan barang, dia nggak suka dengan barangnya, tapi ide-ide kreatifnya seperti itu. Ya, untuk berpikir yang out of the box misalnya seperti itu. Oke, jadi kalau dari kepribadian orang ini sering digambarkan sebagai orang yang terbuka, kreatif, independen, emosional, bisa juga impulsif, misalnya seperti itu. Ya, nah orang yang artistiknya besar itu cenderung bisa atau cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan seni. Gitu, berhubungan dengan seni, bisa juga teknologi audiovisual, gitu, yang berhubungan dengan dunia kreatif. Gitu. Nah, ini tipe A, artistik. Oke, jadi kita udah 3 ya. Udah 3, ya. Lalu investigatif sama dan artistik. Nah, sekarang yang keempat, tipe sosial. Oke. Nah, tipe sosial ini adalah yang senang bekerja dengan orang lain. Ya, jadi dia lebih suka bekerja dengan orang dibandingkan dengan benda. Gitu. Pokoknya pekerjaannya interaksi. Ya, gitu, kebalikan dari tipe R ya, Bu ya? Ya, betul, kebalikan dari tipe R. Nah, dia kalau dari kepribadian dia sering dilihat sebagai orang yang suka menolong, lalu orang yang bisa memahami orang lain, bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Hangat, kooperatif, penyabar misalnya, ya. Nah, di sini orang yang tipe sosial, yang sosialnya besar, karakteristiknya besar, dia cocok dengan pekerjaan di bidang misalnya pendidikan, ya, bidang pendidikan, lalu juga bidang perhotelan yang berhubungan dengan servis kepada manusia, gitu. Ini yang tipe sosial. Betul, tipe sosial. Nah, lalu yang kelima ada tipe enterprising, tipe E, ya. Nah, yang enterprising ini adalah dia suka bekerja dengan ide juga, dia juga suka bekerja dengan orang, ya. Tapi dia nggak suka bekerja sama benda, kayak gitu. Nah, dia sebagai pribadi itu sering digambarkan sebagai orang yang ramah, supel, gitu ya, hangat kepada orang lain, energik, optimis, misalnya seperti itu. Self confidence-nya besar. Nah, orang E ini itu cocok sama pekerjaan yang sifatnya bisnis, manajemen, ya, atau marketing. Jadi dia suka dengan orang, bekerja dengan orang, tapi modelnya bukan kepada pelayanan, tapi yang lebih kepada mempersuasi orang lain, gitu. Jadi ini orang-orang yang suka sales, gitu ya, itu kan harus bisa meyakinkan orang lain ya, dan dia suka dengan pekerjaan seperti itu. Nah, ini yang kayak gitu tuh tipe E-nya besar, enterprising. Ya. Tipe enterprising. Ya, udah 5 nih, Bu. Udah 5. Nah, yang keenam, ini ada tipe konvensional. Jadi C-nya konvensional. Ya. Nah, dia ini sifatnya suka pekerjaan yang mengorganisir orang, organizing, kayak gitu. Jadi dia kalau bekerja itu lebih suka bekerja dengan dokumen, dengan angka, ya. Jadi dia suka ngutak-ngatik, jadi ngerapiin dokumen, organisir sesuatu. Nah, itu dia suka ya, menata, mengatur, ya, supaya rapi. Betul. Nah, orang ini kalau dari kepribadian dia sering digambarkan sebagai orang yang sifatnya praktis, hati-hati, hemat, efisien, gitu ya. Sifatnya teratur, gitu. Nah, orang yang tipe konvensional ini cocoknya itu kalau misalnya bekerja itu di bidang keuangan katanya, di bidang keuangan, di bidang pemerintahan yang sifatnya tata kelola dan juga administrasi publik atau IT, gitu, karena dia mengorganisir atau ngotak-ngatik angka seperti itu.
Ya. Nah, jadi ada 6 tipe ini Mbak Dinar. Ada 6. Tadi ada tipe realistik, kemudian tipe investigatif, lalu ada artistik, sosial, kemudian enterprising, dan yang terakhir konvensional ya Bu ya. Betul ya. Jadi keywordnya ini kalau realistik tuh orangnya pokoknya gue ngelakuin sesuatu. Dia the doers katanya, ya yang melakukan. Kalau investigatif ini the thinker katanya. Dia suka aktivitas berpikir. Ya. Lalu yang artistik ini tipe kreator. Ya dia ingin membuat sesuatu yang baru, yang unik misalnya. Kalau sosial ini tipenya dibilang the helper, yang suka membantu. Gitu. Lalu ada enterprising, disebutnya sebagai persuaders, yang memang mau mempersuasi orang. Lalu ada konvensional yang tipenya organizer. Gitu. Nah ini teman-teman, bagi yang nanti mau belajar lagi dari uraiannya Bu Lia, itu di IG-nya Prodi Psikologi, materinya sudah di-upload, jadi silakan nanti dilihat-lihat untuk dipelajari lagi di rumah. Aku cocoknya kemana, aku kira-kiranya tipenya kemana gitu ya, nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah. Makanya follow IG Prodi Psikologi.